memiliki iman yang baik kalau kita memiliki 3 hal. Yang pertama adalah al-mahabbah. Al-mahabbah artinya kecintaan. Al-mahabbah artinya kecintaan. Ibu tahu, cinta adalah anugerah dari Allah. Siapa yang dia tidak memiliki cinta, berarti dia tidak dianugerahi oleh Allah. Dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Satu, mau imannya baik, mantap, al-mahabbah, kecintaannya kepada Allah bagaimana? Satu, al-mahabbah, kecintaan yang sangat kepada Allah. Yang kedua adalah al-khauf. Al-khauf artinya takut. Ya, al-khauf artinya takut. Bu, hari ini banyak sekali orang yang sudah nggak takut kepada Allah, akhirnya menghalalkan segala cara, akhirnya nabrak sana nabrak sini. Lupa kalau dirinya akan mati. Lupa kalau yang dilakukan akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pernah mengatakan di akhirat nanti tidak ada yang mendapatkan pertolongan perlindungan kecuali pertolongan perlindungan dari Allah. Salah satunya adalah orang yang memiliki rasa takut yang sangat. Cuman ibu lupa di dalam surat Ar-Rahman itu ada janji Allah bagi orang yang takut. Apa itu? Faman khafa jannatan. Siapa yang dia memiliki rasa takut yang benar kepada Allah, dia akan mendapatkan 2 surga. Amin gitu dong, Bu. Amin. Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah ar-raja. 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 Ar-raja artinya harap dan cemasnya hanya kepada Allah. Jadi kita itu hanya boleh berharap dan memiliki rasa cemas itu hendaknya betul-betul kita tujukan hanya kepada Allah. Ar-raja artinya harap dan cemas kepada Allah. Al-mahabbah itu kita lihat terlebih dulu, Bu, di dalam surat Al-Baqarah 165. Al-Baqarah 165, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Al-Baqarah 165. Di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan-tandingan sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka mencintainya seolah-olah mereka mencintai Allah. Kata Allah apa? Akan tetapi yang benar itu adalah orang yang beriman itu amat sangatlah cintanya kepada Allah. Ibu, dari ayat yang mulia ini ada rumus mencintai Allah. Ada yang tahu rumus mencintai Allah? Bagi ibu yang bisa menjawab dengan benar, nih hadiahnya umroh bayar sendiri. Rumus mencintai Allah. Ibu, merumus mencintai Allah itu ada 2. Sebelum amalan-amalan kita harus tahu dulu rumus mencintai Allah. Rumus mencintai Allah rumus mencintai Allah ada 2. 1, 2. Apa itu rumus mencintai Allah? Yang pertama, mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Ya. Rumus mencintai Allah ada 2. Yang pertama, mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Sekali lagi,
Rumus mencintai Allah ada dua. Yang pertama, mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Contoh, Allah cinta pada kebaikan, ya kita berbuat baik. Allah cinta pada keimanan, miliki iman yang benar. Allah cinta kesabaran, ya miliki kesabaran. Allah cinta pada ketaatan, ya taat kita. Allah cinta pada ketakwaan, miliki, yaitu jadilah orang yang bertakwa. Allah cinta kepada kejujuran, ya kita berlaku jujur. Ibu mohon maaf, biasanya yang nggak jujur itu ibu-ibu atau emak-emak? Ya udah saya ulangi. Ibu-ibu biasanya yang nggak jujur itu ibunya anak-anak atau kaum istri? Ya udah sekarang itu kayaknya nggak adil ya Bu ya pertanyaannya. Ibu biasanya yang suka berdusta itu suami atau istri? Bu, tenangkanlah dirimu, jangan terburu nafsu, jangan emosi Bu ya. Ini dalam masjid disaksi malaikat loh Bun. Jadi, mohon maaf sekali lagi, biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Bu, masalahnya ketika ibu jawab suami, itu ada pertanyaan selanjutnya. Nah, dulu nemunya di mana? Nemunya di pengkolan. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Jadi kalau bentuknya apa itu, Allah cinta pada kebenaran, maka hiduplah kita di atas kebenaran. Ya, perjuangkan kebenaran itu. Allah cinta pada kebaikan, berbuat baik. Allah cinta pada ketaatan, ya kita taat. Allah cinta pada kejujuran, ya kita jujur. Allah cinta pada kedermawanan, yaitu bersikaplah jadilah orang yang dermawan. Terus siapa? Berarti siapanya orangnya. Allah cinta kepada orang yang taat, orang yang berdakwah, berjihad, orang yang bertobat, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang membela kebenaran, ya, orang mukmin, ya, orang-orang yang ahlul ibadah, orang-orang yang bertakwa. Cintailah, bersahabatlah Bu, bergaulah dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Anta ma'aman ahbabta. Kalian, kita ini Bu, akan dimasukkan surga dengan orang-orang yang mencintai Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Rumus yang pertama tadi, mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Yang kedua kebalikannya. Rumus yang kedua kebalikannya. Apa itu? Membenci apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Membenci apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Kalau apa itu bentuknya ya banyak, perbuatan, ya. Membenci apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Contohnya Bu, Allah benci yang namanya kemaksiatan dan dosa. Maka jauhkan, hindarkan kemaksiatan dan dosa. Allah benci dengan yang namanya kekufuran. Jauhkan, hindarkan kekufuran, kekafiran. Allah benci yang namanya kikir, bakhil, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili, kariang. Ya buang itu dari diri kita, jauh itu. Allah benci dengan yang namanya dusta, ya jangan berdusta. Yuk kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhiba. Iyyakum wal kadhiba. Fa'inal kadhiba mujanibun
lil iman. Jauhilah oleh kalian. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Masya Allah. Allah benci yang namanya kesombongan. Jangan sombong. Wong bakal mati aja, Bu. Kan kita sudah diingatkan, Bu. Makanya orang yang ingat akan kematian, yakin akan mati, insya Allah dia nggak sombong. Dan orang yang sombong itu dia lupa akan mati. Padahal ayatnya sudah jelas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti akan mati, Bu. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, dan sampai situ aja. Ya Ustaz yang terakhir aja lah gitu. Mati, Bu, semuanya mati. Bahkan, Bu, ya kita tahu Nabi kurang apa baiknya, meninggal juga, wafat juga. Ibu ngerti nggak? Malaikat pencabut nyawa itu yang kerjanya, tugasnya nyabutin nyawa orang itu pun akan dimatikan oleh Allah. Ada yang mengatakan, Bu, cuman malaikat pencabut nyawa itu adalah makhluk yang paling akhir dimatikan oleh Allah, tetapi yang pertama kali dihidupkan oleh Allah. Jadi kan tadi setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Ya, salah satu pembuktiannya nanti ya ketika menjelang kiamat. Nah, naudzubillah min dzalik, Bu, kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita menjumpai hari kiamat. Kenapa? Seburuk-buruknya manusia adalah yang dia menjumpai hari kiamat. Jadi pada menjelang hari kiamat itu, Bu, hampir nggak ada orang yang baik. Karena orang yang baik sebelumnya sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa? Ditiuplah sangkakala, ya. Kemudian setelah itu, ya, matilah semua manusia. Ya. Kemudian setelah mati malaikat pencabut nyawa tadi juga dimatikan, malaikat Israfil juga dimatikan. Ya. Setelah itu hanya Allah sendiri yang hidup. Nah, kemudian Allah hidupkan kembali, ya, malaikat pencabut nyawa, ya, dengan malaikat Israfil untuk apa? Israfil, ya, untuk meniup sangkakala sehingga manusia dihidupkan kembali. Baik. Jadi saya ulangi, rumus yang kedua adalah membenci apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Allah benci namanya sombong. Allah benci namanya hasad, iri, dengki, dendam. Jangan punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Allah benci yang namanya keburukan, kesyirikan, kemunafikan, kekufuran. Tinggalkan. Intinya semua yang dibenci oleh Allah tinggalkan. Dan ini adanya dan membenci siapa Allah benci. Siapa itu? Allah benci pada orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang zalim, orang yang fasik, orang yang melanggar hukum Allah, orang yang menghina agama Allah, ya, orang yang memerangi, yang menyakiti, ya, umat Islam. Nah, orang mana yang dibenci oleh Allah ini harus juga kita benci. Dan itu adalah faqad istakmalal iman. Siapa yang dia betul-betul, ya, membenci, mencintai karena landasan iman, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, faqad istakmalal iman, maka dia memiliki iman yang kuat, iman yang benar. Baik, Ibu, tapi sebelumnya kita lihat dulu surat Al-Hujurat. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Surat Al-Hujurat, Quran saya surat yang ke-49, ayat yang ke-7. Silakan siapa nak membaca? Ya, surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayat yang ke-7.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ya. Silakan, siapa nak membaca? Ya Bun, silakan. Ya. Serta menjadikan kamu benci kepada kehancuran, kefasikan, kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang dijauhi. Iya, Maha benar Allah dengan segala firman. Ini juga menjelaskan dua golongan manusia. Ada golongan yang dicintai, dirahmati oleh Allah, ada golongan yang dibenci oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah adalah tadi, dia memiliki nilai-nilai keimanan. Dia baik, dia jujur, dia amanah, dia sabar, dia bersyukur, dia taat ibadah, dia istiqomah menegakkan agama Allah, dan dia betul-betul dalam hidup ini dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang dimurkai, dibenci oleh Allah adalah hidup dan kehidupannya penuh dengan keburukan, kemaksiatan dan dosa, pelampiasan hawa nafsu, melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Baik Ibu, sebelumnya kita doa dulu. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur,
akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Amin ya robbal alamin.